Halo Soulmates, ya kembali lagi bersama saya Mata Berbrutu. Dan hari ini saya bersama dengan mahasiswa yang cantik. Ya, halo. Halo Ibu. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke, kalau begitu coba kamu kenalin siapa namamu, panggilannya kepada teman-teman Soulmate. Silahkan. Boleh. Halo kawan Soulmate, kenalin nama aku Sekar Puspita Anjani, mahasiswi dari S1 Bisnis Digital angkatan 2023. Panggilannya? Sekar. Oke, halo Sekar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Oke, kamu deg-degan gak nih? Wah, nggak sabar banget. Deg-degan soalnya nggak sabar udah diundang Bu Meta nih di podcast kali ini. Oke, jadi terima kasih ya Sekar ya sudah berkenan hadir untuk kita diskusi di podcast saya. Oke Sekar, nah tadi sebenarnya kita udah diskusi dikit ya, kita akan bahas apa gitu. Bahas produk yang wah kayaknya semua orang wajib punya gitu gak sih? Pasti, kayak pengen banget nih punya ini produk, kayak seru nih punya di produk. Aduh, bagus. Nah itu dia. Apakah itu? Apa ya kira-kira ya? Apa tuh Sekar? Kalau menurut aku kayak penonton-penonton yang mendengar pasti juga udah bisa nebak deh Bu kayaknya. Oke, panggilannya nih teman-teman di sini namanya Soulmate. Oh Soulmate. Ya, Oh, teman-teman iya. Soulmate. Kawan Soulmate pasti juga pasti udah bisa tebak nih Bu. Kayaknya sih iya. Yang cluenya itu makanan apel kegigit logonya. Aduh, apel kegigit udah pasti kita tahu deh kayaknya itu apa. Tahu pasti tebak. Oke, apple. Yeay. Ya, oke. Sebenarnya ini sangat sangat menarik dan juga seru kalau misalkan kita bahas apple ya. Iya. Karena kan apalagi sekarang ya kayaknya semua orang tuh pengen sampai bisa berhutang, ya kan, belum lunas, pinjol gitu kan. Waduh, saya mau beli banget, pokoknya ada pengeluaran terbaru sampai antri-antri gitu ya. Betul. Oke Sekar, jadi kira-kira kita mau bahas apa sih Sekar di brand Apple ini? Jadi kali ini kita akan membahas mengenai personality, lifestyle dan values dari brand Apple nih Bu. Oke, jadi apa tuh? Menurut kamu, coba mungkin teman-teman Soulmate belum begitu mengerti ya pengertian dari personality, lifestyle, and value apa tuh Sekar? Betul. Jadi pertama-tama aku bisa jelasin sedikit nih mengenai personality terlebih dahulu ya Bu. Personality itu seperti kepribadian atau sifat pada seseorang Bu. Oke. Namun personality ini adalah kepribadian yang ada dalam sebuah brand. Nah, jadi nggak cuman manusia emang yang punya personality maksudnya? Oh enggak dong. Untuk menjual sebuah brand itu pasti juga punya sebuah sifat untuk dijual Bu. Oke, jadi supaya align ataupun sesuai dengan si konsumen gitu ya, si produk ini juga punya personality gitu ya. Nah, kira-kira gimana kalau Apple itu apakah personality-nya kita analisis juga seperti apa atau gimana? Boleh Bu. Nah, jadi kalau seperti yang sudah saya baca gitu ya, orang-orang itu kan ketika menggunakan produk Apple, mereka cenderung untuk suka menunjukkan bahwa saya menggunakan produk Apple. Betul. Gitu ya. Jadi bisa dikatakan dia tuh memiliki gitu. Iya, narsistik. Kayak kalau orang-orang kita punya produk Apple, wow bagus itu, desainnya trendy, mewah. Jadi kalau misalnya kita memiliki produk Apple, kita tuh seperti punya prestis atau wibawa tersendiri gitu. Iya. Jadi suatu kebanggaan berarti ya menggunakan produk Apple gitu. Betul. Maksudnya. Sebuah pencapaian. Oke. Nah, jadi sebenarnya kan emang ya kalau misalkan dalam suatu produk itu ada produk yang saya tuh pengen dikenal sebagai seseorang yang seperti ini gitu ya. Betul. Ketika menggunakan atau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, apalagi yang menunjukkan kemewahan dan lain sebagainya. Betul Bu Meta. Gitu ya. Nah, jadi untuk menunjang hal itu tuh apa? Ada kalau misalkan berkaitan dengan suatu teori personality, itu kaitannya dengan teori yang mana ya Sekar kira-kira? Wah, kalau misalnya kita ngaitin ini ke teori satu-satu seperti teori Freudian teori, non-Freudian teori atau the Big Five, ini bakal panjang banget nih Bu. Soulmate juga pasti panjang banget denger. Besok-besok sampai besok ya. Betul. Nah,
Tapi keringkasannya ini tuh seperti menggambarkan kalau misalnya manusia itu tuh selalu ingin merasa terpuaskan, Bu, bahkan serakah, selalu penasaran, membutuhkan orang lain, egois, suka menolong dan banyak lagi tuh, Bu. Oke, jadi itu bagaimana tuh kaitannya dengan mengkonsumsi suatu produk Apple? Seperti kan kalau produk Apple itu kan dia selalu berinovasi, mengeluarkan banyak produk baru. Itu tuh kayak membuat kita tuh pengen beli lagi terus, Bu. Seperti iPhone sekarang, contoh produk Apple yang baru keluar yang seri ke-16 itu membuat kita tuh ingin beli, ingin merasa terpuaskan, serakah. Padahal kita sebelumnya udah punya yang seri sebelumnya. Seperti itu, Bu. Jadi ibarat kata bagaimana si Apple ini menarik orang-orang untuk selalu memperbaharui produknya gitu ya. Iya. Mengikuti produk-produk yang dikeluarkan oleh Apple gitu ya supaya nggak ketinggalan gitu ya. Lebih konsumtif juga. Nah jadi itu adalah bagian dari teori motivasi salah satunya gitu ya, bahwa ada loh motivasi dalam setiap diri konsumen itu untuk memenuhi hasratnya supaya bisa mencapai keinginan atau status sosial yang diharapkan. Betul. Yang dipandang baik di dalam masyarakat itu gitu ya. Betul, Ibu. Nah jadi kalau misalkan kita bayangin gitu ya, gimana perbandingannya Apple dengan saingannya Samsung? Oh, saingan Apple, Samsung. Ngomongin tentang saingan Samsung. Samsung itu kan memiliki branding yang sedikit lebih berbeda daripada iPhone. Maksudnya sedikit berbeda gimana tuh? Kalau misalnya tadi kita sudah diskusi bahwa iPhone itu dia tuh mementingkan wibawa atau dia tuh istilahnya lebih kelihatan mahal, mewah gitu kan. Samsung ini dia tuh brandingnya tuh lebih premium tapi sederhana, Bu. Oke. Penggunanya itu atau sekaligus target mereka itu pasti orang-orang yang rasional yang mementingkan kualitas daripada prestis. Di situ perbedaannya dengan iPhone. Jadi maksudnya kalau mau kualitasnya tinggi pakainya Samsung gitu? Enggak juga. Karena dari iPhone itu lebih bagus biasanya. Oh oke. Nah jadi orang-orang seperti apa biasanya yang menggunakan Samsung itu, Sekar? Samsung itu yang memiliki minat teknologi yang tinggi, sadar kualitas, manfaat dari produk Samsung. Karena kan Samsung itu kan banyak sekali, Bu, seriesnya, banyak fitur-fitur yang mereka miliki. Seperti itu, Bu. Dan juga Samsung ini sering ini ya, ada beberapa kalimat gitu ya, yang disampaikan, saya pernah baca gitu kan. Kalau misalkan kita menjual suatu brand berteknologi gitu ya, atau produk yang berteknologi, itu sebaiknya kita berinovasi 3 bulan sekali gitu. Betul. Pilihannya kalau misalkan kita tidak berinovasi 3 bulan itu mati atau berinovasi, gitu sih pilihannya. Betul. Contohnya sudah pernah ini ya, yang sudah kita ketahui bersama kan ada satu band teknologi dia tidak berinovasi dan akhirnya dia punah ya, ditinggalkan pengikutnya. Ya kan ada 2 contohnya. Ada Toshiba. Ada BlackBerry, salah satunya. Kemudian ada Nokia, gitu kan? Betul, Ibu. Karena mereka tidak mau berinovasi, gitu kan? Iya. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin juga tentang brand Apple itu, kira-kira apakah kita bisa ngelihat lifestyle dari pengguna Apple itu? Bisa dong, Ibu. Gimana tuh kira-kira, Sekar? Kalau lifestyle dari pengguna Apple itu biasanya tuh orang-orang yang seperti tadi Ibu sudah bilang, itu orang-orang yang narsistik, suka misalnya contohnya dia tuh melakukan mirror selfie. Jadi dengan menggunakan seperti tadi kita sudah kaitkan dengan personality, dengan memiliki Apple, dia tuh kayak merasa lebih narsistik, lebih suka selfie. Oke. Nah, jadi kalau ada ya, saya pernah nonton gitu ya, bukan lifestyle, ada promosi, bentuknya itu bukan dia mempromosikan secara langsung, tapi si brand Apple ini menunjukkan bahwa saya ini cinta lingkungan gitu ya, sustainability produk gitu ya. Mungkin nanti kita bisa tonton bersama gitu ya. Di sini ada produknya, bentuk promosi dari Apple. Nah, secara nggak langsung produk Apple ini bisa menceritakan bahwa lifestyle yang ingin
disampaikan itu adalah orang-orang yang pecinta lingkungan atau sustainability produk gitu ya. Betul. Inline akhirnya gitu kan. Iya. Produk Apple yang dia itu zero waste gitu, dan juga orang yang concern terhadap lingkungan, sustainability gitu ya. Iya. Nah, jadi akhirnya mungkin salah satu alasan orang untuk mengkonsumsi suatu produk Apple itu bukan cuman narsistiknya doang, tapi juga karena kesamaan lifestyle yang dibangun ini gitu ya. Betul. Nah, kemudian kalau misalkan Sekar melihat gimana nih, di sekitar kita itu lifestyle yang dimiliki oleh pengguna dari Apple itu gimana? Wah, kalau misalnya dari saya sih, Bu, sebagai Gen Z, itu biasa tuh kalau misalnya pengguna Apple itu tuh biasa memiliki tuh buat emang sama sih, buat narsistik, buat konten. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa itu kan lagi memasuki fase-fase produktif tuh, lagi sering berkonten. Kita penasaran untuk membuat konten. Makanya itu biasanya banyak yang memiliki iPhone itu untuk sebagai kameranya yang bagus, penyimpanannya yang bagus, seperti itu. Oke, lebih ke fungsionalnya berarti ya? Betul. Ya, oke, kalau begitu. Wah, seru sekali nih cerita-cerita sama Sekar berkaitan dengan produk Apple. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang memiliki alasan tertentu untuk mengkonsumsi brand Apple atau beli produk Apple, bukan hanya karena gaya hidup dan sebagainya ya. Mungkin karena lifestyle-nya atau value-nya. Oke, mungkin teman-teman bisa menulis di bawah ini ya, Sekar ya. Kolom komentar di bawah ini. Oke, kalau begitu mungkin ada satu kata dari Sekar yang disampaikan kepada teman-teman Soulmate. Oke. Tidak ada. Iya, karena sudah kita mengupasnya dengan lengkap. Oke, kalau begitu teman-teman, jangan lupa untuk terus saksikan, mengikuti, tonton podcast saya bersama mahasiswa-mahasiswa yang lain. Ya. Kalau begitu kita bareng-bareng ya. Boleh. Soulmate, good day mates gitu. Oke, siap. 1, 2, 3. Soulmate, good day mates. Bye. All you gotta do is just